Assalamualaikum Bunda, kali ini Nurwijaya akan berbagi resep cara membuat kerupuk jengkol ya. Nah, di sini kita sudah siapkan semua bahan-bahannya. Kita nanti akan memakai air panas. Ada garam dan sedikit sasa ya, bila suka boleh dipakai atau bisa dilewatkan. Nah, saya tidak memakai banyak bumbu ya, hanya memakai kaldu bubuk Royco karena di sini kan sudah banyak bumbunya ya. Ada salah satunya kan sudah ada lada dan berbagai macam bumbu lainnya. Ada bawang putih. Kita memakai sedikit terigu. Dan bahan utamanya adalah jengkol yang sudah kita rebus ya, lalu kita potong-potong seperti ini. Nah, nanti ini kita akan blender. Untuk jengkol ini kita bisa memakai jengkol segar tanpa direbus ya, dengan cara kita potong-potong lalu kita blender ya, atau kita parut silakan ya. Yang intinya kita haluskan terlebih dahulu. Kita memakai air dingin untuk memblender jengkol ini ya. Dan tidak lupa kita akan memakai tepung tapioka. Nah, pertama-tama kita akan haluskan terlebih dahulu jengkolnya. Kita masukkan air putihnya seperti ini. Sekarang jengkolnya kita akan haluskan ya. Nah, jengkolnya sudah halus. Sekarang kita akan taruh di baskom seperti ini. Nah, jengkol sudah halus dan bawang putihnya sudah kita haluskan bersama seperti ini. Sekarang kita akan masukkan semua bahan ya. Kita masukkan jadi satu. Royco-nya kita masukkan. Garam dan sasanya kita masukkan. Tepung terigunya kita masukkan. Nah, di sini kita akan aduk hingga rata ya. Nah, sekarang kita akan masukkan sedikit demi sedikit air hangat atau air panas ya. Ini masih panas airnya. Kita masukkan sedikit demi sedikit, lalu kita uleni hingga tercampur rata. Nah, untuk penambahan airnya tidak boleh langsung ya, jadi sedikit demi sedikit kita aduk. Nah, jika kita kira sudah cukup untuk airnya, kita berhentikan penambahan air ya. Nah, sepertinya sudah cukup.
Sekarang kita tinggal membentuknya saja. Nah, sekarang kita akan bentuk lenjer ya. Sekarang seperti ini, kayak seperti kita membuat empek-empek. Nah, seperti ini. Saya akan siapkan tempat seperti ini supaya hasilnya bagus ya. Kita ambil secukupnya, lalu kita bulatkan seperti ini. Kita bentuk lenjer seperti ini. Nah, jika takut lengket, boleh kita menambahkan tepung tapioka ya. Tapi karena ini sudah enggak lengket, jadi tidak perlu menambahkan tepung tapioka. Nah, kita bentuk lonjong-lonjong seperti ini. Sekarang kita akan rebus. Nah, di sini air sudah mendidih. Sekarang kita akan tambahkan sedikit minyak sayur supaya nanti tidak lengket ya. Sekitar 1 sendok makan saja. Sekarang kita akan rebus. Kita akan rebus hingga mengapung ya. Nah, sekarang sudah ngambang ya, artinya sudah matang. Kita boleh coba tusuk terlebih dahulu ya, atau kita iris sedikit. Jika sudah matang, kita langsung angkat. Ini sepertinya sudah matang karena sudah lama ya, sekitar setengah jam kita rebusnya. Sekarang kita akan angkat. Jangan lupa kita matikan terlebih dahulu kompornya ya.
Nah, seperti ini hasilnya. Simpan di dalam lemari es seperti ini ya, tetapi tidak di freezer ya, hanya di bawah saja seperti ini. Kita tunggu hingga mengeras, lalu kita nanti akan keluarkan dan kita akan setelah adonan kerupuknya sudah kita masukin dalam kulkas ya seperti ini. Sekarang kita akan potong-potong ya. Siapkan talenan seperti ini. Lalu kita akan ambil, kita akan iris tipis-tipis ya. Jangan lupa kita harus memakai pisau yang tajam supaya hasilnya bagus ya. Jadi kita tunggu hingga keras terlebih dahulu, baru kita akan potong-potong ya. Seperti ini. Nah, kita akan potong-potong hingga selesai ya. Nah, setelah kita potong-potong seperti ini, lalu kita akan siapkan tampah seperti ini ya. Kita akan susun di sini. Kita akan jemur ya. Kita akan lakukan hingga selesai. Nah, setelah kita iris-iris, hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan jemur terlebih dahulu, baru kita akan goreng. Kerupuknya kita jemur ya, hasilnya seperti ini. Saya ambil secukupnya saja ya. Nah, sekarang kita akan goreng. Nah, di sini kita sudah siapkan penggorengan. Kita akan pakai minyak secukupnya, hanya untuk mencoba saja ya, mengembang atau enggak gitu ya, supaya kita tidak penasaran. Kita akan hidupkan apinya. Kita akan tunggu hingga minyaknya panas, baru kita akan goreng. Nah, di sini sudah minyaknya sudah panas. Sekarang kita akan goreng ya. Kita memakai api sedang saja karena minyak sudah panas. Sekarang kita akan coba goreng. Bismillah, semoga mengembang ya. Nah, alhamdulillah mengembang, bagus, sempurna. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita goreng secukupnya saja. Setelah kita angkat dan kita sajikan, hasilnya seperti ini ya.